Ceklek. Suara pintu terbuka. Nici yang duduk di samping ranjang Aldo pun langsung menoleh ke arah Bastian yang baru membuka pintu. Wanita parubaya itu pun berdiri dari duduknya untuk memberi ruang untuk sang anak. Bastian berjalan cepat menghampiri anaknya yang masih memejamkan matanya. "Mami, mami, mami," gumam Aldo dengan suara yang sangat pelan. Meracau terus memanggil-manggil maminya. "Sayang," panggil Bastian, lirih, sambil mengusap rambut Aldo yang saat ini terbaring lemas di atas ranjang rumah sakit. Bastian merasa sangat sedih melihat Aldo seperti ini. "Ini papi, nak," ujar Bastian lembut dan perlahan Aldo membuka matanya. "Papi, mami mana? Belum juga datang." Lihat Aldo. Berarti benar mami gak sayang sama Aldo, sampai gak mau lihat Aldo sakit. Tanya Aldo lirih begitu Aldo membuka matanya. Bastian menghela nafasnya panjang mendengar pertanyaan Aldo. "Aldo, mami mana? Aldo mau mami, pi. Mami, Hicks." Tangis Aldo pecah sambil memanggil-manggil maminya. Sedangkan Nici yang melihat cucu kesayangannya seperti itu merasa tidak tega. Cucunya itu sangat ingin bertemu maminya. Untuk sekedar makan pun Aldo tidak mau hingga sakit seperti ini. "Mama, Aldo mah," ujar Bastian menoleh menatap sang mama. Ia pun ikutan menangis melihat Aldo yang seperti ini. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. "Bastian, kali ini dengerin apa kata mama. Mending kamu ajak Jesslyn ke sini. Kasihan kita sama Aldo. Dia kangen banget sama maminya. Sampai dia kayak gini, makan gak mau, demamnya tinggi," bujuk Nici. "Tapi Jesslyn bukan maminya Aldo, mah. Dia cuman orang asing yang mirip sama Jessica. Aku juga sedih lihat keadaan Aldo yang seperti ini, mah," ujar Bastian meneteskan buliran bening dari kedua kelopak matanya. "Menurut mama, nak, lebih baik kamu nikahi dia. Demi Aldo. Aldo juga butuh peran seorang ibu di hidupnya. Bagaimanapun kamu gak akan bisa sepenuhnya berperan sebagai ibu. Dan mama juga gak akan selamanya bisa mendampingi Aldo, nak. Tolong banget, Bastian, demi anak kamu. Mama sangat yakin Jesslyn bisa jadi ibu yang baik untuk Aldo. Dari cara dia menatap dan menanggapi Aldo saja, Mama bisa tahu dia itu penyayang, nak," jelas mamahnya. Bastian menarik nafasnya berkali-kali, merasa keberatan dengan keputusan mendadak mamanya itu. "Tapi, apa dia mau menikah sama aku, mah? Aku ini seorang duda, sedangkan dia masih gadis," jawab Bastian yang semakin frustasi. Suasana di dalam ruangan itu terlihat menegangkan dan sedih. Suara tangis Aldo mengisi seluruh ruangan, begitupun suara perdebatan Bastian dan mamahnya. "Makanya, kita bawa dulu Jesslyn ke sini. Kita tanyai dia baik-baik. Mama rasa dia gak akan keberatan dengan status kamu yang seorang duda anak satu," jawab Nici meyakinkan Bastian. Jesslyn yang sedang bersama Vita di kampus, niatnya mereka akan pergi ke perpustakaan yang tidak jauh dari kampusnya, mencari buku untuk mengerjakan tugas. Tapi, tiba-tiba saja ada dua laki-laki yang berbadan kekar, wajah sangar, namun berkulit putih, memakai kacamata hitam, yang saat ini sedang memegangi kedua lengannya Jesslyn. Apa-apaan ini? Kalian siapa? Main megang-megang tangan gue aja," ujar Jesslyn terkejut saat dua orang itu tiba-tiba menghampiri dan memegangi kedua lengannya. "Kamu ikut kita sekarang juga," ujar salah satu pria itu dengan tegas dan suaranya berat. "Kalian mau bawa gue kemana? Ini namanya penculikan. Gue laporin polisi kalian. Gue gak kenal sama kalian. Lepasi tangan gue, woi,"
Vita, tolongin gue dong. Jangan diam aja di situ. Siapa aja tolongin gue. Gue lagi diculik nih, jangan ditontonin aja. Teriak Jesslyn sambil berusaha melepaskan dirinya dari kedua pria itu. Sedangkan Vita masih terdiam mematung, masih bingung dengan situasi yang sekarang, dan tidak tahu harus bertindak apa. Ini perintah dari bos, jangan banyak protes, sekarang juga kamu ikut kita. Jelas salah satu pria itu lagi. Kedua orang itu menarik paksa lengan Jesslyn dan berhasil membawa Jesslyn masuk ke dalam mobil tadi. Mobil itu langsung melaju setelah Jesslyn sudah duduk di dalam mobil. Kakak, Mami, Papi, Vita, tolongin gue. Gue diculik sama orang aneh, bajunya hitam semua. Wajahnya nyeremin, gak ada yang ganteng. Teriak Jesslyn di dalam mobil, sehingga membuat mereka semua harus menutup telinga mendengarkan suara Jesslyn yang cempreng. Jesslyn? Lah, Jesslyn? Ujar Vita setelah sadar dari lamunannya. Jesslyn, teriaknya lagi, berlari mengejar mobil itu. Namun sayangnya, mobil itu sudah melaju kencang. Mobil yang membawa sahabatnya itu sudah melaju jauh. Om, please lepasin saya. Saya nggak salah apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Lepasin dong Om, minta Jesslyn memohon. Kali ini bahasanya sudah berubah dari gue menjadi saya. Suara kamu merusak telinga kami. Kamu bisa diam enggak? Ujar salah satu pria yang tadi dengan nada yang tegas dan sedikit membentak. Iya bisa Om, jawab Jesslyn menundukkan kepalanya. Ia kini sudah pasrah jika diculik. Di dalam kepasrahannya, ia terus berpikir bagaimana caranya nanti melarikan diri. Ia hanya diam dan berdoa. Ia takut pria itu akan berbuat macam-macam saat ia meronta ataupun berbicara lagi. Seketika kening Jesslyn berkerut bingung saat mobil yang membawanya ini berhenti di parkiran rumah sakit. Lah, ini kenapa saya dibawa ke rumah sakit, Om? Jangan-jangan organ tubuh saya mau diambil habis itu dijual, kayak yang di berita yang lagi booming itu. Ujarnya membelalakkan matanya, berpikir yang tidak-tidak. Ayo keluar, gak usah banyak tanya. Atau mau mulut kamu itu dilem? Pria-pria tadi yang membawa Jesslyn keluar dari mobil. Dan sayangnya, pria-pria itu tidak menjawab dan terus menyeret lengan Jesslyn untuk masuk ke dalam rumah sakit. Om, saya bisa marah loh. Jangan salahkan saya kalau telur Om pecah. Gak gentleman banget 2 lawan 1. Kalian siapa sih sebenarnya? Kalian budek ya? Saya salah apa? Apa saya punya hutang sama kalian? Tapi rasanya enggak deh. Karena saya enggak pernah punya hutang sama siapapun. Om, orang tua saya orang Amerika loh. Jesslyn panik sendiri dan membayangkan bagaimana rasa sakit ketika organ tubuhnya diambil. Oh, saya tahu. Apa orang tua saya punya hutang di Indonesia? Dan organ tubuh saya dijadikan jaminan untuk ngelunasi hutang mereka. Deh, tolonglah Om lepasin saya. Tabungan saya sudah nggak ada lagi buat lunasin hutang. Kalau ortu saya memang punya hutang, saya janji deh, setelah dilepasin saya akan kerja dan melunasi semua hutang ini. Protesnya lagi. Diam. Jesslyn langsung menutup mulutnya saat salah satu pria menyentaknya dan menatapnya horor. Gadis itu akhirnya hanya diam, menunduk dan terus mengikuti langkah yang membawanya ke salah satu ruangan. Saya sudah selesai menjalankan tugas, Bos, ujar salah satu pria itu ketika sampai di tujuan. Terima kasih, kalian boleh pergi sekarang juga, ujar suara itu. Mami, Jesslyn yang sedari tadi hanya menunduk langsung mendongakkan saat suara orang yang ia kenali menyapanya. Jesslyn menatap 3 orang yang ada di dalam ruangan itu dengan terkejut. Lalu ia melirik ke kanan dan kirinya. Ternyata pria-pria itu sudah tidak ada. Mimi. Jesslyn? Jesslyn menoleh ke arah suara Nici yang memanggilnya.
Ini bagaimana sih? Bukannya saya tadi diculik ya? Om tadi bawa saya ke sini itu mau ambil organ tubuh saya kan? Kenapa saya malah dibawa ke sini? Tanyanya bingung. Nici tertawa mendengarkan ucapan Jesslyn. Orang-orang tadi bukan mau menculik kamu, Jesslyn. Bukan juga mau ambil organ tubuh kamu. Mereka itu orang suruhan Bastian buat jemput kamu ke sini, cantik. Jelas Nici. Jesslyn mengerjapkan mata cantiknya beberapa kali tidak percaya. Hah? Jadi saya nggak jadi diculik nih? Tanyanya lagi. Nici lagi-lagi dibuat tertawa sama Jesslyn. Enggak, Jesslyn. Akhirnya, Jesslyn bisa bernafas lega. Ia mengelap peluh yang membasahi keningnya. Mami, panggil Aldo lagi. Wajah pucatnya nampak sangat berbinar senang melihat kehadiran Jesslyn. Jesslyn melirik Bastian sekilas dan pria itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Lalu ia menatap Nici dan wanita itu memberikan isyarat kepadanya untuk menghampiri Aldo yang tadi memanggilnya. Aldo, kenapa sayang? Tanya Jesslyn lembut. Aldo kangen sama Mami. Mami kemana aja? Kok belanja Mami gak pulang-pulang? Tanya Aldo yang terdengar cemburu. Belanja? Ujar Jesslyn tidak mengerti dengan ucapan Aldo. Iya, kata Oma, Mami lagi belanja. Tapi kok Mami belanjanya lama banget. Aldo capek nungguin Mami. Ujar Aldo yang matanya mulai berkaca-kaca. Jesslyn langsung menoleh ke arah Nici meminta penjelasan. Nanti saya jelaskan semuanya, ujar Nici. Jesslyn menatap semangkuk bubur yang berada di nakas samping Aldo terbaring. Bubur itu masih utuh dan belum tersentuh sama sekali. Aldo belum makan ya sayang? Tanyanya dan hanya dibalas dengan gelengan oleh Aldo. Kenapa gak makan? Tanyanya dengan tatapan yang penuh hangat. Maunya makan sama Mami, jawab Aldo. Jesslyn menghela nafasnya lalu mengambil bubur itu. Sekarang makan ya, kakak suapin, ujar Jesslyn. Oke Mami, jawab Aldo dengan senyumannya yang sangat lebar dan tampak dari wajah Aldo kalau Aldo benar-benar merasa senang saat berada di dekat Jesslyn. Kamu bisa lihat kan Bastian, Jesslyn bisa menjadi ibu yang baik untuk anak kamu. Aldo juga terlihat sangat nyaman bersama Jesslyn. Apalagi yang buat kamu ragu untuk menikahi gadis cantik itu? Sudah cantik, lembut, dan keibuan banget, tanya Nici dengan nada pelan. Hati dan cintaku masih ada untuk Jessica, Mah. Gak akan ada yang bisa menggantikan posisi Jessica di dalam hatiku, Mah. Jawab Bastian yang masih sangat mencintai mendiang istrinya sambil melihat pemandangan indah di depannya. Di mana Jesslyn dan Aldo saling tertawa. Bastian jadi membayangkan bahwa yang ada di posisi Jesslyn itu adalah Jessica. Buliran bening tiba-tiba menitik begitu saja. Nici menghela nafasnya panjang. Berat memang jika menyangkut masalah urusan hati. Tapi rupanya sama mirip sama Jessica. Hanya tingkah lakunya saja yang berbeda. Jessica lebih kalem dan pendiam, sedangkan Jesslyn lebih cerewet, ujar ibunya Bastian. Tapi, walaupun bagaimana mereka mirip, tapi mereka adalah orang yang berbeda, Mah. Sangkal Bastian. Terus bagaimana? Kamu tega lihat anak kamu yang selalu sedih dan mencari-cari ibunya terus-terus. Aldo juga sakit kayak gini karena dia sibuk mencari ibunya. Jawab Nici yang terus saja berusaha meyakini dan membujuk Bastian. Selamat menyaksikan. Bersambung.